Pagi itu, langit Jakarta terlihat bersih. Burung-burung beterbangan di sekitar gedung tinggi PT Dwi Lestari Fashion, perusahaan tekstil yang terkenal dengan rancangan kain premium dan ekspor ke luar negeri. Di lantai paling atas, Putri Anindya, wanita berusia 40 tahun, sedang berdiri di depan kaca besar kantornya. Ia mengenakan jas putih elegan dengan rambut disanggul rapi. Dari balik kaca, ia menatap kota yang sibuk, seolah seluruh dunia berputar di bawah kendalinya. Hari ini aku ingin semua berjalan sempurna. Koleksi musim panas harus jadi pembicaraan utama, katanya tegas sambil menandatangani beberapa dokumen. Asisten pribadinya, Maya, segera mengangguk sambil mencatat cepat. Baik, Bu Putri. Semua sudah siap. Oh, dan tadi ada pria yang ingin bertemu. Katanya urusan penting tentang pasokan bahan kain baru. Siapa namanya? Udin, Bu. Putri mengerutkan kening. Udin? Nama itu seperti nama tukang ojek. Ia tertawa kecil, setengah meremehkan. Sudahlah, Maya. Suruh dia tunggu saja di bawah. Aku tidak mau menemui siapapun yang tidak ada janji resmi. Maya hanya tersenyum kaku. Ia tahu Putri memang keras dan sangat menjaga citra. Sementara itu di lantai bawah gedung, Udin duduk di ruang tunggu. Penampilannya sederhana, kemeja polos, celana kain, dan sandal jepit. Namun sorot matanya tenang dan penuh keyakinan. Di tangannya ada map berisi rencana kerja sama bahan kain ramah lingkungan, hasil riset kecilnya sendiri. Beberapa staf yang lewat sempat berbisik pelan, memandangnya dengan tatapan aneh. Siapa tuh? Ngapain kesini pakai sandal? Mungkin salah alamat. Ini perusahaan fashion, bukan bengkel. Udin hanya tersenyum kecil. Ia sudah biasa dianggap remeh karena penampilannya. Setelah menunggu hampir 1 jam, Maya akhirnya turun. Maaf, Pak Udin. Ibu Putri sedang sibuk. Mungkin bisa dijadwalkan ulang minggu depan. Oh, begitu ya? Tidak apa-apa, Mbak. Saya bisa tunggu sebentar kalau beliau sempat. Saya cuma ingin menyampaikan sedikit informasi soal bahan baru yang bisa menekan biaya produksi. Maya menatapnya ragu, tapi ia bisa melihat ketulusan di wajah Udin. Saya coba naik dulu, Pak. Tapi saya tidak janji. Terima kasih, Mbak, jawab Udin lembut. Di ruang rapat lantai atas, Putri sedang berdiskusi dengan tim desain. Namun pikirannya melayang. Entah kenapa ia penasaran dengan nama itu, Udin. Siapa sebenarnya orang itu? Kok berani datang tanpa janji? Setelah menimbang sebentar, akhirnya ia memutuskan untuk menemui pria itu, sekadar ingin tahu siapa yang begitu nekat datang ke kantornya dengan sandal jepit. Beberapa menit kemudian, pintu lift terbuka. Udin melangkah masuk ke lantai eksekutif, disambut tatapan kaget dari beberapa staf. Putri berdiri dengan tangan terlipat di depan dada. Jadi kamu yang namanya Udin? Iya, Bu. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu. Kamu datang ke kantor CEO perusahaan mode besar, pakai sandal jepit, katanya sambil tersenyum sinis. Udin tersenyum tanpa tersinggung. Hehe, iya, Bu. Maaf kalau kelihatan kurang pantas. Tapi saya pikir yang penting isi kepala, bukan sepatu. Ruangan mendadak hening. Beberapa staf menahan napas. Putri mengangkat alisnya. Kau lucu juga. Tapi di dunia bisnis, penampilan mencerminkan keseriusan. Dan aku tidak punya waktu untuk bercanda. Ia berbalik hendak pergi, tapi Udin berkata pelan. Baik, Bu. Saya mengerti. Tapi kalau Ibu sempat nanti malam, saya kirimkan laporan bahan tekstil yang bisa menghemat 30% biaya produksi. Mungkin bisa bermanfaat. Putri menatapnya sejenak, antara kagum dan geli. Baiklah, kirim saja. Tapi jangan berharap saya baca. Udin menunduk sopan dan tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting saya sudah mencoba.
Ia lalu pergi dengan tenang, meninggalkan kesan yang aneh di hati Putri. Ada sesuatu pada pria itu, kesederhanaan yang membuatnya sedikit terusik. Malamnya, saat semua orang sudah pulang, Putri menatap email masuk di laptopnya. Ada satu pesan dari Udin Prasetyo. Subjeknya, proposal kain ramah lingkungan, penghematan produksi 30%. Putri diam. Tangannya hampir menghapus email itu, tapi entah kenapa, ia justru mengklik dan mulai membaca. Wajahnya perlahan berubah. Hah, data ini benar-benar bisa menekan biaya produksi. Untuk pertama kalinya, Putri merasa terkejut oleh seseorang yang ia anggap remeh. Dan di sanalah, sebuah kisah kecil mulai berputar, antara wanita sombong dan pria sederhana yang menyimpan rahasia besar. Pagi hari di kantor PT Dwi Lestari Fashion terasa sibuk seperti biasa. Putri datang lebih awal dari biasanya. Ia tidak memberitahu siapapun, tapi sebenarnya ada satu hal yang membuatnya datang pagi-pagi. Ia masih penasaran dengan laporan dari Udin semalam. Putri duduk di ruangannya, membuka laptop, lalu membaca ulang proposal yang dikirim Udin. Data yang disertakan rapi. Semua angka terlihat logis, bahkan lebih rinci daripada laporan dari bagian produksi. Siapa sebenarnya orang ini? Gumam Putri pelan. Ia memeriksa alamat email pengirim, tapi tidak ada logo perusahaan. Hanya alamat pribadi dengan nama udin.tex@gmail.com. Meski begitu, isi laporan itu begitu lengkap seolah dibuat oleh seorang ahli. Beberapa menit kemudian, Maya masuk membawa kopi. Bu, jadwal ibu hari ini padat sekali. Ada meeting dengan investor jam 10. Baik, tapi sebelum itu, tolong cari tahu siapa pria bernama Udin kemarin. Aku ingin tahu dia kerja di mana. Baik, Bu, jawab Maya sambil mencatat. Sementara itu, Udin sudah tiba di kawasan industri di pinggiran kota. Ia sedang mengawasi proses pewarnaan kain di pabrik kecil miliknya. Beberapa pekerja menyapanya dengan hormat. Pagi, Pak Udin. Pagi juga. Jangan lupa, bahan limbahnya disaring dulu sebelum dibuang ya. Kita jaga lingkungan. Pabrik itu sederhana, tapi bersih. Tak banyak yang tahu kalau pabrik ini adalah salah satu penyuplai utama bahan kain ke banyak perusahaan besar, termasuk perusahaan milik Putri. Hanya saja, Udin selalu menggunakan nama perusahaan lain agar tidak diketahui langsung siapa pemilik sesungguhnya. Menjelang siang, Maya menghubungi Udin lewat nomor di email. Halo, ini dengan Bapak Udin. Iya, betul. Dengan siapa ya? Saya Maya, asisten dari Ibu Putri, CEO Dwi Lestari Fashion. Beliau ingin bertemu Bapak sore ini, kalau Bapak berkenan. Tentu, Mbak. Saya bisa datang. Jam berapa? Jam 4 sore di kantor pusat kami, lantai 10. Baik, saya ke sana. Udin tersenyum kecil. Ia tahu, lambat laun, semua akan terungkap pada waktunya. Sore hari, Putri menunggu di ruang rapat. Kali ini ia tidak sekaku kemarin. Ketika Udin datang, ia memperhatikannya dengan lebih teliti. Pria itu tetap memakai pakaian sederhana, tapi kali ini sepatu kulit hitam menggantikan sandal jepitnya. Silakan duduk, Pak Udin, kata Putri dengan nada yang lebih lembut. Terima kasih, Bu. Suasana sempat hening. Putri membuka laptopnya dan menatap Udin. Saya sudah membaca proposal Anda. Jujur, saya terkejut dengan isinya. Data Anda sangat lengkap. Dari mana Anda dapat semua informasi ini? Saya sudah lama di bidang tekstil, Bu. Jadi saya banyak melihat proses yang bisa dibuat lebih efisien. Tapi saya tidak pernah mendengar nama Anda di jaringan pemasok besar. Saya memang tidak terlalu suka tampil, Bu. Saya lebih senang bekerja di belakang layar.
Putri menatapnya cukup lama. Ia merasa heran. Udin berbicara tenang, tidak gugup sama sekali. Tidak seperti orang yang biasanya datang menawarkan kerjasama dengan sikap berlebihan. Kalau data ini benar, metode Anda bisa menghemat biaya produksi kami hampir 30%, kata Putri lagi. Saya yakin bisa, Bu. Kalau Ibu mau, saya bisa bantu uji coba kecil di salah satu lini produksi. Kalau gagal, tidak ada kerugian besar. Baik, saya akan pertimbangkan. Udin berdiri dan menunduk hormat sebelum pergi. Tapi sebelum langkahnya sampai pintu, Putri tiba-tiba berkata, Pak Udin, terima kasih sudah tidak tersinggung dengan sikap saya kemarin. Udin menoleh dan tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Orang kadang menilai dari apa yang terlihat. Saya juga sering salah menilai orang. Namanya manusia. Senyum itu sederhana, tapi entah kenapa membuat Putri terdiam. Ada rasa hangat yang muncul, sesuatu yang jarang ia rasakan di tengah kehidupannya yang penuh tekanan. Setelah Udin pergi, Maya masuk membawa dokumen baru. Bu, saya sudah cari data tentang Pak Udin, tapi tidak ada catatan perusahaan besar yang memakai nama itu. Hanya beberapa catatan kecil dari pabrik lokal. Aneh. Tapi tidak apa-apa. Aku ingin lihat sejauh mana kemampuan orang itu. Putri menatap keluar jendela. Ia teringat senyum Udin yang tenang. Untuk pertama kalinya, wajah seorang pria sederhana terus muncul di pikirannya tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya, wajah seorang pria sederhana terus muncul di pikirannya tanpa ia sadari. Malam itu, Putri tidak langsung pulang. Ia duduk di ruang kerjanya sambil menatap layar laptop. Di sana, masih terbuka file proposal dari Udin. Ia membaca ulang baris demi baris dengan lebih serius. Jika metode ini berhasil, biaya bahan baku bisa ditekan tanpa menurunkan kualitas kain. Putri bergumam pelan, ini masuk akal. Pikirannya mulai terbuka. Ia sadar, di balik penampilan sederhana Udin, ada sesuatu yang lain, kecerdasan dan pengalaman nyata di lapangan. Keesokan paginya, Putri langsung mengumpulkan tim produksi di ruang rapat kecil. Mulai hari ini, kita akan uji coba sistem baru berdasarkan proposal dari Bapak Udin, ucapnya. Beberapa manajer saling berpandangan. Bu, siapa itu Pak Udin? Konsultan baru ya? Belum tentu, jawab Putri singkat. Anggap saja, orang yang punya ide bagus. Semua patuh. Udin pun diundang ke pabrik untuk memimpin uji coba pertama. Siang itu, Udin datang ke pabrik mengenakan kemeja abu-abu dan celana panjang polos. Ia membawa tas berisi beberapa sampel bahan kain. Begitu melihatnya, para pegawai saling berbisik. Itu kan pria yang kemarin ke kantor pusat. Iya, katanya dekat sama Bu Putri. Masa sih? Udin tidak memperhatikan komentar itu. Ia langsung fokus pada pekerjaannya. Saat Putri tiba, ia menyambutnya sopan. Selamat siang, Bu Putri. Siang, Pak Udin. Semua sudah siap. Sudah. Kita akan coba mencampur serat katun lokal dengan bahan daur ulang ini. Kalau hasilnya kuat dan lembut, berarti metode ini berhasil. Putri mengangguk. Ia memperhatikan setiap langkah Udin. Cara pria itu bekerja berbeda, tenang, teratur, dan tidak banyak bicara. Tapi setiap ucapannya selalu jelas dan terarah. Setelah beberapa jam, hasil uji coba pertama selesai. Seorang staf membawa potongan kain yang sudah diproses. Putri memegangnya dan merasakan teksturnya. Ia tampak terkejut. Lembut sekali dan warnanya tetap bagus, katanya pelan. Udin tersenyum. Biayanya juga lebih murah, Bu. Hampir seperempat dari biasanya. Para manajer yang hadir saling memandang kagum. Wah, ini luar biasa, ucap salah satu dari mereka.
Putri menatap Udin dengan ekspresi berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi meremehkan, tapi mulai menghargai. Pak Udin, Anda benar-benar tahu apa yang Anda lakukan. Saya hanya mencoba membantu, Bu. Tidak lebih. Sore harinya, mereka berdua berdiri di luar pabrik, menikmati angin sore. Tidak ada pembicaraan tentang bisnis untuk beberapa menit. Hanya suasana tenang dan suara mesin dari kejauhan. Saya ingin berterima kasih, kata Putri tiba-tiba. Untuk apa, Bu? Untuk ide ini. Perusahaan kami sedang butuh cara baru agar bisa bersaing. Jujur saja, saya hampir kehilangan arah. Kalau boleh jujur juga, Bu, kata Udin pelan. Saya datang bukan hanya karena bisnis. Saya ingin melihat perusahaan ini tumbuh karena punya potensi besar. Banyak karyawan yang bergantung di sini. Putri menatapnya. Ia merasa ada ketulusan dalam suara Udin. Tanpa sadar, ia tersenyum kecil. Anda berbeda dari orang-orang yang biasanya saya temui. Mungkin karena saya tidak pandai berpura-pura, Bu, jawab Udin sambil tertawa ringan. Mereka berdua tertawa bersama. Untuk pertama kalinya, suasana di antara mereka terasa akrab. Putri bahkan merasa nyaman, sesuatu yang jarang terjadi padanya. Saat mereka hendak berpisah, Putri mengulurkan tangan. Sekali lagi, terima kasih. Udin menjabat tangan itu perlahan. Sama-sama, Bu Putri. Sekilas, mata mereka saling bertemu. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat Putri terdiam sesaat setelah Udin pergi. Malamnya, di rumah, Putri duduk di balkon sambil memegang secangkir teh. Pikirannya tidak tenang. Ia memikirkan cara Udin berbicara, cara ia memperhatikan detail, bahkan cara pria itu tersenyum. Aneh, gumamnya. Kenapa aku memikirkan dia terus? Maya menelpon lewat ponsel, mengingatkan jadwal besok. Setelah percakapan singkat, Putri menutup telepon dan kembali menatap langit malam. Ia tidak tahu kenapa, tapi perasaan itu membuatnya sedikit senang. Ia tidak tahu kenapa, tapi perasaan itu membuatnya sedikit senang. Namun rasa senang itu tidak bertahan lama. Keesokan paginya, sebuah kabar buruk datang dari bagian keuangan. Maya mengetuk pintu ruang kerja Putri dengan wajah cemas. Bu, kita punya masalah. Salah satu investor utama meminta penjelasan tentang laporan bahan baru. Katanya, ada dugaan penggunaan bahan daur ulang yang tidak sesuai izin. Putri menatapnya tajam. Apa maksudnya? Itu bahan hasil uji coba dari Pak Udin, kan? Iya, Bu. Tapi pihak investor menganggap bahan itu bisa menurunkan kualitas ekspor. Mereka mau datang langsung sore ini. Putri terdiam. Dadanya mulai terasa tegang. Ia tahu, kalau rumor itu menyebar, reputasi perusahaannya bisa rusak. Sore harinya, ruang rapat besar dipenuhi tamu penting. Para investor, manajer, dan beberapa media yang kebetulan hadir untuk liputan internal. Udin datang karena diundang oleh Maya, tapi tidak tahu bahwa suasananya akan setegang itu. Begitu Udin masuk, beberapa orang langsung menatap sinis. Seorang investor berbisik, "Itu orangnya? Yang pakai bahan aneh itu?" Putri berdiri di depan ruangan, mencoba menjelaskan situasi. Bahan baru ini sebenarnya ide inovatif yang bisa menekan biaya. Seorang investor memotong. Inovatif? Kalau kualitasnya turun, siapa yang tanggung jawab? Jangan main-main dengan ekspor, Bu Putri. Putri menunduk sesaat, lalu menatap ke arah Udin. Pak Udin, bisa jelaskan kepada semua orang bahwa bahan yang digunakan aman dan tidak menurunkan kualitas? Udin melangkah maju dengan tenang. Tentu, Bu. Semua bahan sudah diuji. Tidak ada masalah. Tapi saya akui, izin resminya masih dalam proses. Sebelum ia sempat melanjutkan, suara dari salah satu investor langsung memotong. Jadi memang belum punya izin?
Ini bisa bahaya untuk bisnis besar. Putri merasa wajahnya memanas. Ia berusaha menahan amarah, tapi tekanan di hadapan banyak orang membuat emosinya naik. Pak Udin, kenapa Anda tidak bilang dari awal kalau izin itu belum keluar? Saya sudah jelaskan lewat email, Bu. Di halaman terakhir laporan. Email? Anda pikir saya punya waktu baca laporan setebal itu? Kata Putri dengan nada tinggi. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Maaf, Bu, tapi saya tidak berniat menyulitkan. Saya hanya ingin membantu. Membantu. Putri menatap tajam. Bapak sudah membuat saya terlihat tidak profesional di depan investor. Apa Bapak tahu berapa besar kerugian kalau kepercayaan mereka hilang? Udin terdiam. Ia bisa menjelaskan semuanya, tapi melihat Putri yang sudah marah di depan umum, ia memilih menunduk. Beberapa staf mulai berbisik. Suasananya semakin tidak enak. Putri melanjutkan dengan suara dingin. Mulai hari ini, semua kerja sama percobaan dengan Anda saya hentikan dulu. Saya tidak mau ambil risiko lagi. Udin mengangguk pelan. Baik, Bu. Kalau itu keputusan Ibu, saya terima. Ia berjalan keluar ruangan dengan tenang, sementara beberapa orang menatapnya seperti orang kalah. Namun, di dalam hati Putri, ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Ia tahu Udin tidak bermaksud jahat, tapi rasa malu di depan investor membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Setelah rapat selesai, Maya masuk dengan wajah khawatir. Bu, tadi agak keras ya. Pak Udin sepertinya benar-benar kecewa. Saya tidak peduli, jawab Putri cepat. Dia yang salah. Tapi Bu, saya lihat data di laporan memang sudah ada penjelasan soal izin itu. Halamannya paling bawah. Putri menatap Maya kaget. Apa? Iya, Bu. Dia sudah tulis. Saya juga baru sadar setelah saya baca ulang. Putri terdiam. Rasa menyesal mulai muncul. Ia memejamkan mata dan menghela napas panjang. Saya terlalu cepat marah, katanya pelan. Sementara itu, Udin duduk di halte kecil di depan gedung. Ia menatap jalanan sambil memegang map proposal yang sudah kusut. Ia tidak menyesal, tapi hatinya sedikit berat. Saya cuma ingin bantu, gumamnya pelan. Beberapa pegawai yang lewat menatapnya tanpa bicara. Satu di antaranya, seorang petugas keamanan, menghampiri. Pak Udin, saya lihat tadi Ibu Putri agak marah ya? Udin tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Pak. Orang sibuk kadang banyak tekanan. Saya ngerti. Ia bangkit berdiri, lalu berjalan perlahan meninggalkan gedung. Langkahnya tenang, tapi matanya tampak sedih. Di lantai atas, Putri berdiri di depan kaca besar kantornya, memandangi jalan di bawah. Ia sempat melihat sosok Udin berjalan menjauh. Untuk alasan yang ia sendiri tidak mengerti, dadanya terasa berat. Saya sudah keterlaluan, katanya pelan. Maya yang berdiri di belakangnya hanya menunduk tanpa berani berkomentar. Suasana di ruangan itu terasa sunyi. Suasana di ruangan itu terasa sunyi. Putri menatap kosong keluar jendela, melihat mobil-mobil berlalu di bawah sana. Dalam pikirannya, kata-kata Udin tadi terus terulang. Ia merasa bersalah, tapi gengsinya masih menahan untuk meminta maaf. Beberapa jam kemudian, Maya masuk membawa laporan keuangan. Bu, ini laporan terbaru dari bagian ekspor. Ada kabar kurang baik. Putri menatapnya cepat. Apalagi sekarang? Beberapa pembeli luar negeri menunda pesanan karena mendengar rumor soal bahan tekstil kita. Mereka khawatir kualitas turun. Putri menghela napas panjang. Cepat sekali kabar itu menyebar. Mereka minta penjelasan langsung dalam waktu 3 hari. Kalau tidak, kontrak bisa dibatalkan. Lanjut Maya dengan suara pelan. Putri mendadak lemas. Ia duduk di kursinya sambil menatap laporan itu. 3 hari?
Itu tidak mungkin cukup waktu untuk meyakinkan mereka. Maya ragu-ragu sebelum berbicara lagi. Sebenarnya, kalau mau, Bu bisa minta bantuan Pak Udin. Beliau pasti tahu cara menjelaskan bahan itu dengan bahasa teknis. Putri diam. Ia menatap meja tanpa menjawab. Saya tahu, Bu, lanjut Maya pelan. Tapi kadang kita perlu menurunkan sedikit gengsi demi kebaikan perusahaan. Putri tidak menjawab. Tapi setelah Maya keluar, ia menatap layar komputer, membuka kembali email lama dari Udin. Di sana, Udin menulis dengan sopan dan detail, menjelaskan tentang bahan daur ulang yang aman, bahkan menulis kalimat terakhir. Saya percaya, kalau kita jujur dan bekerja sama, semua akan berjalan baik, Bu Putri. Kalimat itu membuat Putri menutup laptopnya sambil menarik napas panjang. Ia akhirnya sadar, mungkin selama ini ia terlalu cepat menilai orang dari penampilan. Malamnya, Putri memutuskan menghubungi nomor Udin yang tersimpan di ponselnya. Namun, setelah panggilan tersambung, tidak ada jawaban. Ia mencoba 2 kali lagi, tetap tidak diangkat. Mungkin dia masih marah, gumamnya. Ia lalu mengirim pesan singkat. Pak Udin, saya ingin bicara. Kalau bisa, tolong datang ke kantor besok pagi. Ada hal penting yang ingin saya jelaskan. Pesan terkirim, tapi tidak dibalas. Keesokan paginya, suasana kantor terasa tegang. Tim ekspor berkumpul di ruang rapat. Semua menunggu keputusan. Investor menanyakan langkah penyelamatan, dan media mulai menulis berita negatif tentang perusahaan. Putri mencoba tampil tenang di depan karyawannya, tapi wajahnya pucat. Kita harus kirim contoh kain baru ke pembeli luar negeri secepatnya, katanya. Bu, bahan itu belum diuji resmi tanpa bantuan Pak Udin, jawab salah satu staf. Putri menunduk. Ia sadar mereka benar. Tanpa Udin, ia tidak tahu detail teknis bahan itu. Sekitar 1 jam kemudian, suara lift berbunyi. Semua orang menoleh. Udin muncul di depan pintu ruang rapat, membawa map berwarna coklat. Ia mengenakan kemeja biru tua dan wajahnya terlihat tenang seperti biasa. Putri berdiri refleks. Pak Udin. Saya dapat pesan ibu, katanya sambil tersenyum kecil. Saya datang karena saya tahu ini penting. Putri merasa lega, tapi juga malu. Terima kasih sudah datang. Saya minta maaf atas kejadian kemarin. Saya terlalu emosional. Udin menatapnya tanpa menyela. Saya mengerti, Bu. Dunia bisnis memang penuh tekanan. Putri mengangguk pelan. Sekarang kami butuh bantuan Anda. Para pembeli luar negeri ingin bukti bahwa bahan ini aman dan tidak menurunkan kualitas. Bisakah Anda bantu saya sekali lagi? Tentu bisa. Tapi kali ini, saya ingin semua berjalan terbuka. Tidak ada yang disembunyikan. Saya janji, jawab Putri cepat. Beberapa jam kemudian, Udin memimpin tim kecil untuk melakukan uji ulang bahan di depan para manajer. Ia menjelaskan dengan sabar setiap prosesnya. Putri memperhatikan dari belakang, merasa kagum melihat betapa teliti dan percaya dirinya Udin. Kalau mereka melihat proses ini langsung, mereka akan paham. Bu, kata Udin sambil menatap kain hasil uji coba. Saya akan bantu kirim laporan ke luar negeri, disertai data teknis lengkap. Putri mengangguk. Terima kasih, Pak Udin. Saya benar-benar berutang banyak pada Anda. Tidak usah begitu, Bu. Yang penting perusahaan ini bisa bertahan. Maya yang berdiri di dekat pintu tersenyum kecil melihat interaksi mereka. Akhirnya, gumamnya pelan. 2 orang keras kepala itu bisa bicara baik-baik. Malamnya, Putri dan Udin masih di kantor. Semua karyawan sudah pulang. Mereka duduk berdua di meja rapat sambil mengecek dokumen. Putri merasa suasananya berbeda. Lebih tenang. Ia menatap Udin yang sedang menulis sesuatu. Pak Udin, katanya pelan. Iya, Bu. Kalau kemarin saya tidak marah, mungkin saya tidak akan belajar tentang kesabaran. Udin tersenyum.
Kalau ibu tidak marah, mungkin saya juga tidak tahu seberapa sabar saya bisa. Mereka berdua tertawa kecil. Tanpa sadar, tangan Putri menyentuh tangan Udin saat mengambil dokumen. Mereka saling menatap sesaat, lalu Putri cepat-cepat menarik tangannya. "Maaf," katanya. "Tidak apa-apa," jawab Udin dengan senyum ringan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Putri merasa tidak sendirian menghadapi masalah. Ia mulai percaya bahwa di balik kesederhanaan Udin, ada seseorang yang benar-benar tulus. Ia mulai percaya bahwa di balik kesederhanaan Udin, ada seseorang yang benar-benar tulus. Namun keesokan harinya, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Pagi itu, Putri datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Maya sudah menunggunya di ruang kerja dengan wajah bingung sambil membawa beberapa dokumen. "Bu, ini ada hal yang aneh. Saya baru dapat laporan dari bagian administrasi saham." "Laporan apa?" "Tentang pemegang saham terbesar perusahaan kita." Putri menatapnya heran. Lalu, nama paling atas ternyata Udin Prasetyo. Putri terdiam beberapa detik. "Apa kamu yakin?" "Iya, Bu. Ini data resmi dari pihak keuangan. Nama itu muncul di daftar investor utama dengan persentase kepemilikan terbesar." Putri memegang laporan itu dengan tangan gemetar. Ia membaca nama itu berulang kali, memastikan matanya tidak salah. "Udin Prasetyo?" gumamnya pelan. "Jangan bilang ini orang yang sama." Siangnya, Udin datang ke kantor seperti biasa, membawa laporan hasil uji ulang bahan. Putri menatapnya dengan campuran bingung dan gugup. Ia mencoba bersikap tenang, tapi pikirannya masih berputar. "Selamat siang, Bu Putri," sapa Udin. "Siang, Pak Udin. Terima kasih sudah datang. Saya bawa laporan yang Ibu minta. Semua hasil uji sudah lengkap." "Baik, terima kasih," jawab Putri pelan. Udin melihat wajah Putri yang tampak canggung. "Ada yang salah, Bu?" Tidak ada," jawab Putri cepat. "Oh iya, nanti sore saya ingin bicara sebentar, kalau Anda tidak keberatan." "Tentu, Bu." Sore hari, Putri mengundang Udin ke ruangannya. Maya sengaja tidak ikut agar mereka bisa bicara berdua. Suasana ruangan terasa berbeda, tenang, tapi sedikit tegang. "Pak Udin," kata Putri sambil menatap kertas di depannya. "Boleh saya bertanya sesuatu yang pribadi?" "Silakan, Bu." "Apakah Anda pemegang saham utama di perusahaan ini?" Udin terdiam sejenak, lalu tersenyum pelan. "Akhirnya Ibu tahu juga." Putri menatapnya tak percaya. "Jadi benar? Anda investor besar di perusahaan saya selama ini?" "Iya, Bu. Saya tidak pernah berniat menyembunyikan, tapi saya juga tidak ingin dikenal karena uang. Saya ingin melihat perusahaan ini dari bawah, supaya tahu kenyataannya seperti apa." Putri menunduk, merasa malu. "Dan saya malah menghina Anda di depan orang banyak." "Saya tidak ambil hati, Bu," jawab Udin tenang. "Saya tahu Ibu tidak bermaksud jahat. Kadang orang hanya menilai dari luar. Itu hal yang biasa." Putri terdiam lama. Kata-kata itu justru membuat dadanya semakin sesak. Ia merasa kecil di hadapan pria yang justru begitu sabar padanya. Beberapa detik kemudian, Putri berbicara dengan suara pelan. "Kalau begitu, kenapa Anda mau membantu saya waktu itu? Setelah saya mempermalukan Anda?" "Karena saya tahu Ibu punya kemampuan. Hanya saja, kesibukan membuat Ibu kehilangan arah. Saya tidak ingin perusahaan ini jatuh karena kesalahpahaman kecil." Putri mengangkat wajahnya, menatap mata Udin. "Anda orang baik, Pak Udin. Saya sungguh menyesal atas sikap saya selama ini." Udin menggeleng pelan. "Tidak perlu menyesal, Bu. Yang penting sekarang kita tahu siapa sebenarnya teman dan siapa yang peduli."
Suasana di ruangan itu menjadi hangat. Putri merasa lega sekaligus kagum. Ia menatap pria di depannya dengan pandangan berbeda. Bukan hanya rasa hormat, tapi juga sesuatu yang lebih dalam. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa menit kemudian, Maya mengetuk pintu dengan wajah panik. "Bu, maaf mengganggu. Kita punya masalah baru." Putri berdiri. "Masalah apa lagi?" Investor luar negeri membatalkan pertemuan dan menunda kontrak pembelian. Mereka bilang tidak percaya lagi karena rumor bahan murah yang beredar di media sosial. Putri langsung duduk kembali. Wajahnya berubah tegang. Tidak mungkin, padahal semua laporan sudah diperbaiki. Berita itu viral. "Bu, banyak yang bilang perusahaan kita menjual produk palsu." Udin mengambil ponsel Maya dan membaca berita yang ditunjukkan. Ia lalu berkata tenang, "Ini bukan sekadar rumor biasa. Ada pihak yang sengaja ingin menjatuhkan perusahaan." "Siapa?" tanya Putri cepat. "Saya belum tahu, tapi saya punya beberapa nama yang mencurigakan. Kita harus bertindak cepat." Putri menatap Udin dengan campuran takut dan bingung. "Saya tidak tahu harus mulai dari mana." Udin menatapnya yakin. "Tenang, Bu. Saya akan bantu. Tapi kali ini, Ibu harus percaya penuh pada saya." Putri terdiam. Ia ingat semua kesalahannya dulu, saat menolak percaya pada pria sederhana ini. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan perusahaannya adalah orang yang dulu ia hina. Ia mengangguk pelan. "Baik, Pak Udin. Saya percaya." Sore itu, mereka duduk berdua di ruang rapat, membahas langkah penyelamatan. Udin menulis rencana di papan, sementara Putri memperhatikan serius. Namun di sela-sela pembicaraan, Udin sempat menatap Putri dan berkata, "Ibu tidak perlu merasa sendiri. Saya di sini bukan cuma karena saham atau uang. Saya di sini karena saya peduli." Putri hanya bisa tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa ada seseorang yang benar-benar mendukungnya tanpa pamrih. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Putri merasa ada seseorang yang benar-benar mendukungnya tanpa pamrih. Namun Udin tahu, masalah belum berakhir. Ia harus mencari tahu siapa yang menyebarkan rumor palsu tentang perusahaan. Keesokan harinya, Udin tidak langsung datang ke kantor. Ia meminta izin untuk menyelesaikan sesuatu di luar. Putri sempat ingin bertanya lebih jauh, tapi Udin hanya berkata singkat, "Percayalah, ini untuk kebaikan kita semua." Putri hanya mengangguk. "Baiklah, tapi hati-hati, Pak Udin." Sementara itu, di kantor, suasana makin tegang. Maya datang membawa kabar bahwa 2 pelanggan besar dari dalam negeri juga mulai menunda pembayaran. "Bu, sepertinya mereka ikut terpengaruh berita di media sosial," kata Maya. Putri menatap layar laptop dengan wajah murung. "Padahal kita sudah buktikan bahan kita berkualitas. Kenapa masih ada yang percaya gosip murahan begitu?" "Karena di internet, kabar buruk menyebar lebih cepat, Bu," jawab Maya pelan. Putri terdiam. Ia tahu Maya benar. Tapi kali ini ia mencoba menenangkan diri. Ia percaya Udin pasti sedang berusaha mencari jalan keluar. Sore harinya, Udin mengirim pesan singkat. "Bu, saya butuh waktu sedikit lebih lama. Tapi saya sudah punya petunjuk. Tolong jaga situasi di kantor tetap stabil." Putri membaca pesan itu berkali-kali. Ada perasaan aneh dalam hatinya, campuran antara cemas dan percaya. Ia tidak tahu di mana Udin berada, tapi entah kenapa, ia yakin pria itu tidak akan mengecewakannya. Beberapa hari berlalu, Putri mulai melihat perubahan kecil. Beberapa akun anonim di media sosial yang menyebarkan berita palsu tiba-tiba menghapus unggahan mereka. Maya masuk dengan wajah heran. "Bu, sebagian postingan yang menyerang perusahaan kita hilang begitu saja. Seperti ada yang menurunkannya secara sengaja."
Benarkah? Iya. Saya juga mendapat info, salah satu kompetitor kita sedang diselidiki karena dugaan kampanye negatif. Putri tersenyum kecil. Sepertinya Pak Udin menemukan sesuatu. Malam itu, Udin akhirnya kembali ke kantor. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tetap tenang. Putri yang masih di ruangannya langsung berdiri saat melihatnya masuk. Pak Udin, akhirnya Anda kembali. Saya hampir khawatir. Maaf membuat ibu menunggu, kata Udin sambil duduk. Tapi saya sudah menemukan siapa dalangnya. Putri mencondongkan tubuh ke depan. Siapa? Perusahaan pesaing kita, Mitra Kain Jaya. Mereka membayar beberapa akun media sosial untuk membuat berita palsu agar investor luar negeri mundur dari kerjasama dengan kita. Jadi mereka sengaja menjatuhkan kita. Iya, tapi saya sudah kumpulkan cukup bukti. Saya kenal seseorang di media yang bisa membantu meluruskan semuanya secara halus. Putri menarik napas lega. Terima kasih, Pak Udin. Saya tidak tahu apa jadinya kalau tanpa Anda. Tidak perlu berterima kasih, Bu. Ini tanggung jawab saya juga. Setelah menjelaskan rencananya, Udin meminta izin untuk menayangkan klarifikasi resmi melalui media besar. Tapi saya ingin ibu yang bicara langsung. Jangan saya, katanya. Putri kaget. Saya? Iya. Dunia perlu melihat sisi jujur dari ibu sebagai pemimpin. Saya akan siapkan datanya. Tapi suara dari hati ibu sendiri yang bisa mengubah pandangan orang. Putri diam beberapa detik, lalu mengangguk. Baik, saya akan lakukan. Keesokan paginya, mereka berdua berangkat ke studio berita. Putri tampak gugup, sementara Udin menemaninya di ruang tunggu. Saya tidak terbiasa bicara di depan kamera, kata Putri pelan. Tenang saja. Katakan saja seperti berbicara pada karyawan. Anggap semua orang hanya ingin mendengar kebenaran. Putri tersenyum kecil. Kalau Anda di sini, saya yakin saya bisa. Udin menatapnya sebentar. Saya di sini, Bu. Saya tidak akan kemana-mana. Wawancara itu berlangsung singkat tapi berkesan. Putri berbicara dengan tenang, menjelaskan bagaimana perusahaan tetap menjaga kualitas bahan dan proses produksi. Ia bahkan menyebut nama Udin dengan rasa hormat di depan publik. Saya belajar banyak dari seorang rekan yang selalu mengingatkan saya bahwa nilai seseorang tidak diukur dari penampilan, tapi dari hati dan kerja kerasnya. Setelah wawancara selesai, kru studio memberi tepuk tangan kecil. Putri menunduk malu, sementara Udin tersenyum bangga dari kejauhan. Di perjalanan pulang, mobil mereka berhenti di taman kecil dekat kantor. Putri meminta sopir menunggu sebentar. Mereka duduk di bangku taman sambil menikmati udara sore. Pak Udin, saya tidak tahu bagaimana membalas semua ini, kata Putri perlahan. Tidak perlu dibalas, Bu. Lihat saja perusahaan ini pulih. Itu sudah cukup. Tapi saya ingin berterima kasih, bukan sebagai CEO, tapi sebagai saya, Putri. Udin menatapnya dengan lembut. Baiklah, Putri. Anggap ucapan itu sudah saya terima. Mereka tertawa kecil, lalu hening sejenak. Angin sore berhembus pelan. Tanpa sadar, Putri menyandarkan bahunya sedikit ke arah Udin. Udin tidak bergerak, hanya membiarkan momen itu berjalan alami. Mereka berdua diam, tapi keduanya tahu, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat mulai tumbuh di antara mereka. Mereka berdua diam, tapi keduanya tahu, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat mulai tumbuh di antara mereka. Namun saat hati mulai tenang, masalah baru datang menghantam tanpa diduga. 2 hari setelah wawancara, Maya masuk ke ruang Putri dengan wajah cemas sambil membawa berkas. Bu, ini laporan keuangan bulan terakhir. Kita punya masalah besar. Putri menatap cepat. Masalah apa lagi, Maya? Beberapa klien besar menunda pembayaran,
dan beberapa bank menolak memperpanjang pinjaman modal. Dana kas kita turun drastis. Putri berdiri dari kursinya. Berapa banyak? Cukup untuk membuat kita tidak bisa membayar sebagian karyawan bulan depan. Putri langsung terdiam. Dadanya terasa sesak. Bagaimana bisa separah ini? Sepertinya efek dari rumor kemarin masih terasa. Bu, mereka belum sepenuhnya percaya pada stabilitas perusahaan. Sore itu, Putri memanggil rapat mendadak dengan tim keuangan. Semua terlihat tegang. Udin yang baru datang langsung duduk di sampingnya, memperhatikan laporan. Saya sudah lihat ini, kata Udin tenang. Masalahnya bukan hanya di kas, tapi juga arus distribusi bahan. Ada pesanan yang tertahan di pelabuhan. Kalau tertahan, produksi kita berhenti, sahut Putri cepat. Benar. Kita butuh langkah cepat sebelum semuanya berhenti total. Putri menunduk. Apa kita harus meminjam lagi? Udin menggeleng pelan. Itu bukan solusi, Bu. Kalau pinjaman gagal, kita justru bisa kehilangan seluruh aset. Putri terdiam lama. Semua mata di ruangan menatapnya menunggu keputusan. Akhirnya ia berkata pelan. Saya tidak akan menyerah. Kita akan cari jalan keluar, sekecil apapun itu. Udin mengangguk pelan. Baik, saya bantu cari cara. Malam itu, Putri dan Udin kembali bekerja sampai larut. Kantor sudah kosong, hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. Putri menatap papan strategi yang penuh coretan. Rasanya semua pintu tertutup, katanya pelan. Belum tentu, jawab Udin. Masih ada satu cara, tapi berat. Apa itu? Kita bisa menjual sebagian saham cadangan untuk menambah modal sementara. Putri menatapnya. Tapi itu berarti kita kehilangan sebagian kendali perusahaan. Benar. Tapi kalau tidak dilakukan, perusahaan bisa berhenti dalam 2 minggu. Putri menatap meja, berpikir lama. Saya butuh waktu memikirkannya, katanya pelan. Beberapa hari kemudian, tekanan semakin berat. Media kembali mulai menulis tentang kondisi keuangan perusahaan. Investor kecil panik dan menjual saham mereka. Putri hampir tidak tidur. Setiap pagi, ia datang lebih awal. Setiap malam ia pulang paling akhir. Udin memperhatikan perubahan itu dengan hati berat. Ia tahu Putri sedang berjuang, tapi ia juga tahu beban itu terlalu besar untuk ditanggung sendirian. Suatu malam, saat Putri duduk di ruang rapat menatap dokumen, Udin datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ibu belum pulang. Belum. Saya sedang pikirkan semua ini. Minum dulu, kata Udin sambil menyerahkan teh. Kalau ibu jatuh sakit, siapa yang akan memimpin tim ini? Putri menerima cangkir itu, lalu tersenyum lemah. Terima kasih. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari istirahat sebentar, jawab Udin pelan. Putri menatap wajahnya. Kenapa Anda tidak pernah lelah? Karena saya percaya kita bisa keluar dari ini, jawab Udin tenang. Kita. Iya. Saya dan ibu. Kita. Putri terdiam. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Ia merasa tidak sendirian lagi. Keesokan paginya, Putri membuat keputusan berani. Ia mengadakan rapat darurat dan mengumumkan. Mulai hari ini, kita akan menjual sebagian kecil saham cadangan untuk menambah modal operasional. Tapi kita akan melakukannya dengan transparan. Tidak ada yang disembunyikan. Beberapa manajer terkejut, tapi melihat keyakinan di wajah Putri, mereka mengangguk. Udin berdiri di sampingnya. Saya akan bantu pastikan proses ini berjalan aman. Rapat berjalan lancar, tapi tekanan dari luar terus meningkat. Berita tentang penjualan saham darurat segera tersebar di media, membuat harga saham perusahaan turun tajam. Putri merasa dunia kembali menekan dari segala arah. Namun kali ini, setiap kali ia merasa goyah, Udin selalu di sana, menenangkan, memberi solusi,
dan terus berkata, "Selama kita jujur, mereka akan percaya kembali." Malam itu, setelah hari yang panjang, Putri berdiri di balkon kantor menatap langit malam. Udin datang membawa berkas laporan. "Hari ini berat," katanya pelan. "Iya, tapi kita masih berdiri," jawab Putri. "Kita akan terus berdiri," sambung Udin. Putri menoleh. Tatapan mereka bertemu. Mereka tidak berbicara, tapi keheningan itu penuh makna. Tanpa sadar, Putri mengulurkan tangan. Udin menggenggamnya. Tidak lama, tapi cukup untuk memberi kekuatan. Beberapa detik kemudian, Maya masuk terburu-buru. "Bu, ada surat dari salah satu investor lama. Katanya ingin bertemu besok pagi. Katanya ada rencana penyelamatan." Putri langsung menatap Udin. Ini bisa jadi kesempatan. Udin mengangguk. "Kita harus siap. Tapi hati-hati, tidak semua yang datang dengan bantuan punya niat baik." Putri menatapnya lekat-lekat. "Saya akan percayakan semuanya pada Anda, Pak Udin. Dan saya akan pastikan Ibu tidak menyesal," jawabnya yakin. "Dan saya akan pastikan Ibu tidak menyesal," jawabnya yakin. Keesokan paginya, Putri datang lebih awal ke kantor untuk bersiap menerima tamu investor lama yang ingin bertemu. Udin sudah berada di ruang rapat, memeriksa dokumen dan data keuangan terbaru. "Siapa nama investornya?" tanya Putri. "Pak Surya. Katanya dulu beliau pernah bekerja sama dengan perusahaan ini waktu ayah ibu masih menjabat sebagai direktur." Putri mengangguk. "Saya ingat nama itu. Dulu beliau pernah membantu ayah saya saat perusahaan masih kecil." Tak lama kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Seorang pria parubaya dengan jas abu-abu masuk dengan senyum lebar. "Putri, sudah lama sekali." "Pak Surya, terima kasih sudah datang," sambut Putri sopan. Udin berdiri dan menjabat tangannya juga. "Senang bertemu, Pak," katanya singkat. Pak Surya duduk sambil membuka map. "Saya dengar kabar soal perusahaan ini. Sayang sekali, dulu perusahaan ayahmu selalu menjadi contoh bagi yang lain." Putri menunduk. "Saya akui, beberapa waktu terakhir banyak kesalahan yang terjadi, Pak. Tapi saya datang bukan untuk mengkritik. Saya datang untuk membantu." Udin memperhatikan dengan tenang. "Bantuan seperti apa yang Bapak maksud?" "Saya siap menanamkan dana besar untuk menstabilkan keuangan perusahaan," jawab Pak Surya. "Tapi tentu saja, saya punya beberapa syarat." Putri menatapnya penasaran. "Syarat apa, Pak?" "Saya ingin posisi pengawasan keuangan dipegang langsung oleh pihak saya selama 6 bulan ke depan. Dan saya ingin kontrak itu ditandatangani segera." Udin langsung menatap Putri, lalu kembali ke Pak Surya. "Itu berarti Bapak akan memiliki akses penuh terhadap seluruh data internal perusahaan," katanya dengan nada hati-hati. "Betul," jawab Pak Surya santai. "Saya hanya ingin memastikan uang saya digunakan dengan benar." Putri terdiam. Tawaran itu besar, tapi syaratnya membuatnya ragu. Ia menatap Udin seolah meminta pendapat. Udin tidak langsung menjawab. Ia menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Boleh kami berdiskusi sebentar, Pak?" "Tentu," kata Pak Surya, lalu keluar sebentar untuk memberi waktu. Begitu pintu tertutup, Putri langsung bicara. "Bagaimana menurut Anda?" "Secara angka, tawarannya bisa menyelamatkan kita dalam waktu singkat," kata Udin. Tapi saya tidak yakin niatnya murni. 6 bulan akses penuh itu terlalu lama, dan bisa berisiko. Jika dia menguasai data internal, dia bisa mengambil alih perusahaan kapan saja." Putri menggigit bibirnya. "Tapi kalau saya menolak, perusahaan bisa kolaps bulan depan." Udin menatapnya lekat-lekat. "Saya tahu. Tapi saya juga tahu Ibu cukup kuat untuk bertahan tanpa menyerahkan kendali begitu saja." Putri terdiam lama. Ia menatap meja, lalu berbisik pelan.
Saya lelah, Pak Udin. Saya sudah berusaha keras, tapi rasanya semua berbalik melawan. Udin mendekat sedikit. Kalau ibu lelah, biar saya yang bantu menahan sebentar. Tapi jangan menyerah di saat yang salah. Tatapan mereka bertemu. Dalam diam, Putri merasa tenang. Pak Surya kembali masuk beberapa menit kemudian. Bagaimana? Sudah siap menandatangani? Putri menarik napas panjang. Saya menghargai tawaran Bapak, tapi saya tidak bisa menerima syarat itu. Pak Surya menatapnya dengan alis terangkat. Kau yakin, Putri? Ini kesempatan terakhir. Saya yakin, jawabnya tegas. Saya tidak akan menyerahkan kendali perusahaan yang dibangun ayah saya dengan susah payah. Udin menambahkan dengan sopan. Kami akan mencari jalan lain. Terima kasih atas waktu Bapak. Wajah Pak Surya berubah. Ia berdiri dengan senyum kaku. Baiklah, kalau begitu, semoga keputusan kalian tidak kalian sesali nanti. Ia keluar meninggalkan ruangan tanpa menoleh. Setelah pintu tertutup, Putri menatap Udin. Saya sudah menolak tawaran besar. Apa saya bodoh? Tidak, jawab Udin pelan. Ibu baru saja memilih harga diri di atas kemudahan. Itu keputusan seorang pemimpin sejati. Putri tersenyum tipis. Kalau begitu, kita harus bekerja 2 kali lebih keras. 3 kali malah, jawab Udin sambil tertawa kecil. Mereka berdua tertawa bersama untuk sejenak, mencoba mengusir beban yang masih menggantung. Malamnya, saat hampir semua karyawan pulang, Putri duduk di ruangannya sendirian. Tiba-tiba pintu diketuk. Masuk, katanya. Udin muncul dengan 2 bungkus makanan. Saya tahu ibu belum makan. Putri tersenyum. Anda selalu tahu apa yang saya butuhkan. Saya hanya belajar dari pengalaman, jawabnya sambil duduk di seberang meja. Mereka makan bersama dengan suasana sederhana tapi hangat. Pak Udin, kata Putri pelan, kalau suatu hari perusahaan ini berhasil pulih, saya ingin Anda tetap di sini. Saya tidak kemana-mana, jawab Udin tanpa ragu. Janji. Janji. Mereka saling menatap, lalu tertawa kecil. Untuk pertama kalinya sejak lama, Putri merasa tenang. Tapi di balik ketenangan itu, badai lain diam-diam mulai bergerak. Keesokan harinya, Maya datang terburu-buru dengan wajah panik. Bu, kita punya masalah baru lagi. Ada laporan dari bagian audit. Masalah apa lagi, Maya? Sepertinya ada kebocoran data dari server utama. Beberapa file penting hilang. Putri langsung berdiri. Apa? Kita belum tahu siapa pelakunya, tapi jejaknya mirip seperti orang dalam. Putri menatap Udin dengan wajah tegang. Kita baru saja menolak tawaran Pak Surya. Apa mungkin ini bukan kebetulan? Udin mengangguk pelan. Bisa jadi, Bu. Kita harus waspada. Ini baru mulai. Bisa jadi, Bu. Kita harus waspada. Ini baru mulai, kata Udin dengan nada tenang tapi tegas. Putri menatap layar laptop yang menampilkan pesan peringatan dari sistem keamanan. Folder-folder penting hilang satu persatu. Ia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Maya, segera matikan jaringan sementara, perintah Putri. Baik, Bu. Jawab Maya panik sambil menekan beberapa tombol di komputer pusat. Namun sayang, sudah terlambat. File laporan keuangan utama dan daftar klien luar negeri lenyap dalam hitungan detik. Putri menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kenapa semua ini terjadi sekarang? Udin mendekat, meletakkan tangannya di bahu Putri. Tenang dulu. Panik tidak akan membantu. Saya punya kenalan di bagian keamanan siber. Saya akan minta bantuan mereka untuk melacak pelakunya. Baik, tapi tolong cepat, Pak Udin. Kalau data itu jatuh ke tangan yang salah, reputasi kita benar-benar habis.
Beberapa jam kemudian, kantor dipenuhi suasana serius. Semua komputer dimatikan untuk mencegah kerusakan lebih parah. Udin bekerja bersama tim IT yang ia panggil dari luar. Wajahnya fokus, matanya tidak lepas dari layar. Putri memperhatikan dari kejauhan. Ia kagum melihat ketenangan Udin di tengah kekacauan seperti ini. Dia tidak panik sedikit pun, gumamnya pelan. Maya yang berdiri di sebelahnya menjawab. Sepertinya Pak Udin sudah terbiasa menghadapi situasi sulit, Bu. Sore harinya, Udin datang ke ruang Putri dengan ekspresi serius. Saya sudah tahu siapa yang mengambil datanya, katanya. Putri langsung berdiri. Siapa? Salah satu staf dari tim keuangan. Namanya Tegar. Ia diam-diam berkomunikasi dengan seseorang di luar, kemungkinan besar pihak Pak Surya. Apa? Putri menatap tak percaya. Dia sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Saya tahu. Tapi kadang orang bisa tergoda saat ditawari imbalan besar. Putri duduk dengan wajah murung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Udin menarik kursi dan duduk di hadapannya. Kita bisa melaporkannya. Tapi itu akan membuat media tahu. Dampaknya besar. Opsi kedua, kita hadapi ini diam-diam. Kita amankan data cadangan, dan biarkan mereka berpikir mereka menang. Maksud Anda? Kita gunakan data cadangan sebagai senjata. Kalau mereka menyebar data palsu, kita punya bukti asli untuk membuktikan kebenaran. Putri menatap Udin lama. Itu berisiko. Memang. Tapi ini satu-satunya cara mempertahankan nama baik tanpa membuat skandal besar. Malam itu, kantor sepi. Hanya Putri dan Udin yang masih duduk di ruang rapat. Di layar proyektor, data-data cadangan mulai dipulihkan. Putri menatap monitor sambil menggenggam secangkir kopi. Saya lelah, tapi saya tidak mau menyerah, katanya pelan. Dan saya tidak akan membiarkan ibu menyerah, jawab Udin. Keduanya saling berpandangan. Dalam keheningan, keduanya tahu betapa berat perjuangan ini. Udin menatap Putri lembut. Saya janji, semua akan selesai. Tapi ibu harus percaya pada keputusan terakhir yang akan saya buat besok. Keputusan terakhir? Tanya Putri heran. Iya. Saya tidak bisa menjelaskan sekarang. Tapi tolong, jangan hentikan apapun yang saya lakukan nanti, meski kelihatannya berisiko. Putri menatapnya bingung. Pak Udin, Anda mau melakukan apa? Udin tersenyum tipis. Menyelamatkan perusahaan ini dengan cara yang mungkin tidak semua orang pahami. Keesokan paginya, Udin mengadakan pertemuan darurat dengan Dewan Direksi tanpa memberitahu Putri detailnya. Putri sempat ingin ikut campur, tapi teringat janjinya malam sebelumnya. Ia menunggu dengan hati gelisah di ruangannya. Setelah 2 jam, Udin keluar dari ruang rapat membawa beberapa dokumen. Ia langsung menuju ruang Putri. Semua sudah selesai, katanya pelan. Apa maksudnya? Saya menjual sebagian saham pribadi saya untuk menutupi kekurangan dana operasional. Dengan begitu, kita bisa bertahan sampai investor baru masuk. Putri terkejut. Apa? Tapi itu berarti Anda kehilangan banyak sekali uang. Tidak apa-apa. Uang bisa dicari lagi, tapi kepercayaan orang tidak. Putri berdiri dan menatap Udin dengan mata berkaca-kaca. Kenapa Anda melakukan semua ini? Karena saya percaya pada ibu dan pada perusahaan ini. Saya tidak ingin melihat apa yang dibangun dengan kerja keras hancur begitu saja. Putri terdiam lama. Air matanya menetes perlahan tanpa bisa ia tahan. Saya tidak tahu harus berkata apa, ucapnya pelan. Cukup katakan kalau semua ini tidak sia-sia, jawab Udin lembut. Putri berjalan mendekat dan, tanpa sadar, memeluk Udin. Terima kasih. Terima kasih sudah percaya pada saya, katanya sambil bergetar. Udin membalas pelukan itu dengan tenang. Kita sudah sejauh ini, Bu. Jangan berhenti sekarang. Hari itu menjadi titik balik besar.
Berkat tindakan Udin, perusahaan berhasil bertahan. Data berhasil diamankan, dan kabar tentang stabilitas keuangan mulai menyebar keluar. Namun di balik keberhasilan itu, Putri tahu satu hal pasti. Ia tidak hanya menyelamatkan perusahaannya, tapi juga menemukan seseorang yang dengan tulus ingin menjaganya. Ia tidak hanya menyelamatkan perusahaannya, tapi juga menemukan seseorang yang dengan tulus ingin menjaganya. Beberapa minggu kemudian, suasana di kantor terasa jauh lebih tenang. Proyek-proyek baru mulai berjalan, dan para karyawan tampak lebih bersemangat. Udin masih sering datang pagi-pagi, memeriksa laporan produksi sebelum rapat dimulai. Putri memperhatikannya diam-diam dari balik pintu kaca ruangannya. Setiap kali melihat Udin bekerja dengan tenang dan fokus, hatinya terasa hangat. Ia masih tidak percaya. Pria yang dulu ia hina di depan banyak orang kini justru menjadi penopang terbesarnya. "Bu Putri, ini laporan minggu ini," kata Maya sambil menyerahkan map tebal. "Terima kasih, Maya." "Oh ya, bagaimana penjualan bahan ekspor?" "Naik 18% sejak 2 minggu lalu, Bu. Banyak klien yang kembali percaya setelah tahu perusahaan kita stabil lagi." Putri tersenyum lebar. "Bagus. Tolong pastikan tim tetap fokus menjaga kualitas." Sore itu, Udin datang ke ruangannya dengan 2 gelas kopi. "Saya rasa ibu butuh ini," katanya sambil meletakkan 1 gelas di meja. Putri tertawa kecil. "Anda sepertinya tahu kapan saya mulai kehabisan tenaga." "Sudah belajar membaca tanda-tandanya," jawab Udin sambil duduk. Mereka berbicara tentang rencana pengembangan lini produk baru. "Saya ingin menambahkan koleksi pakaian ramah lingkungan," kata Putri. "Ide bagus," ujar Udin. "Kita bisa pakai bahan daur ulang dari sisa produksi. Hemat dan punya nilai jual lebih tinggi." "Sepertinya kita satu pemikiran," balas Putri tersenyum. Sesaat, suasana hening. Hanya suara mesin pendingin ruangan terdengar. Putri menatap Udin dalam-dalam. "Pak Udin," katanya pelan, "saya ingin minta maaf sekali lagi. Dulu saya benar-benar tidak sopan." Udin menggeleng pelan. "Tidak perlu, Bu. Saya sudah melupakan itu sejak lama. Tapi saya belum. Setiap kali saya ingat, saya merasa malu." "Kalau begitu, jadikan itu pengingat untuk tidak lagi menilai orang dari penampilannya," ujar Udin lembut. Putri tersenyum. "Pelajaran itu sudah saya tanam baik-baik." Malam menjelang. Kantor sudah sepi. Hanya lampu ruangan Putri yang masih menyala. Ia dan Udin masih duduk berdampingan, menyelesaikan laporan akhir bulan. "Sudah lama saya tidak merasa senyaman ini bekerja," ujar Putri. "Karena sekarang ibu tidak sendirian," jawab Udin. Putri menatap tangannya di atas meja, lalu perlahan berkata, "Terima kasih karena tidak pernah pergi meski saya pernah bersikap buruk." Udin menatapnya, lalu dengan hati-hati menyentuh punggung tangan Putri. "Saya tetap di sini karena saya percaya ibu bukan orang seburuk yang terlihat waktu itu." Putri menatap tangan mereka yang bersentuhan. Hatinya berdebar, tapi kali ini bukan karena marah atau takut. Ada rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menarik napas pelan. "Kalau begitu, saya akan berusaha menjadi orang yang pantas untuk kepercayaan itu." Udin tersenyum. "Saya yakin ibu sudah pantas sejak lama." Keesokan harinya, Putri mengajak Udin meninjau pabrik di luar kota. Selama perjalanan, mereka banyak bercakap ringan, hal-hal kecil yang membuat suasana terasa akrab. Di mobil, Putri sempat tertawa karena Udin salah menyalakan wiper saat jalan kering. "Anda ini, sudah berapa tahun nyetir?" "Lupa tombolnya, Bu. Mobilnya terlalu canggih," kata Udin sambil tersenyum malu. Putri tertawa lepas. "Saya sudah lama tidak tertawa begini. Berarti saya berhasil membuat hari ibu sedikit lebih ringan." Sesampainya di pabrik, para pekerja menyambut dengan ramah. Putri memperhatikan bagaimana Udin berinteraksi dengan para karyawan.
Ia tidak pernah memerintah dengan nada tinggi, selalu mendengarkan lebih dulu. Ia sadar, itulah alasan mengapa orang-orang mudah menghormatinya. Sore menjelang, mereka duduk di beranda pabrik sambil menikmati teh hangat. Langit oranye, angin lembut berhembus. Putri menatap jauh ke arah deretan mesin yang kini kembali beroperasi. Dulu saya pikir menjadi pemimpin berarti harus selalu terlihat sempurna, katanya lirih. Ternyata tidak. Ya? Tanya Udin. Tidak. Ternyata yang penting adalah berani mengakui kesalahan dan mau belajar dari orang lain. Kalau begitu, ibu sudah menjadi pemimpin yang sebenarnya, jawab Udin dengan senyum tenang. Putri menatapnya lama. Anda selalu tahu cara membuat saya merasa lebih baik. Karena saya hanya mengatakan yang benar, balas Udin. Mereka tertawa kecil, lalu kembali terdiam menikmati sore. Angin membawa rasa damai yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya, Putri merasa semua usahanya mulai terbayar. Malam itu di perjalanan pulang, Putri menatap Udin dari kursi penumpang. Pak Udin, katanya pelan, kalau semua ini berakhir dengan baik, apa yang akan Anda lakukan? Saya belum tahu, jawab Udin. Tapi saya ingin tetap di sini, kalau ibu mengizinkan. Putri tersenyum, menatap keluar jendela. Saya harap Anda tidak kemana-mana. Saya tidak punya alasan untuk pergi. Mobil melaju perlahan di bawah lampu jalan yang berkelap-kelip. Di dalamnya, dua hati yang pernah berjarak kini mulai menemukan ritme yang sama. Mobil melaju perlahan di bawah lampu jalan yang berkelap-kelip. Di dalamnya, dua hati yang pernah berjarak kini mulai menemukan ritme yang sama. Beberapa hari kemudian, suasana kantor semakin hidup. Pesanan dari luar negeri mulai berdatangan, bahkan beberapa klien lama yang sempat mundur kini kembali bekerja sama. Putri menatap laporan penjualan di tangannya dengan senyum lebar. Kita benar-benar berhasil, Pak Udin. Semua kerja keras ini akhirnya membuahkan hasil. Saya sudah bilang, Ibu hanya perlu percaya, jawab Udin tenang. Saya percaya sekarang sepenuhnya. Udin tertawa kecil. Dulu saya kira ibu tidak akan pernah mau mengakuinya. Jangan terlalu bangga dulu, balas Putri sambil tersenyum malu. Saya bisa berubah kapan saja. Kalau berubah jadi lebih baik, saya tidak keberatan, jawab Udin santai. Sore itu, Putri mengajak semua karyawan makan bersama di kantin perusahaan. Ia berdiri di depan semua orang, menatap wajah-wajah yang dulu hampir kehilangan harapan. Saya tahu, beberapa bulan terakhir bukan masa yang mudah. Tapi saya ingin berterima kasih, karena kalian semua tetap bertahan. Kita berhasil melewati masa sulit ini bukan karena saya, tapi karena kita saling percaya. Semua bertepuk tangan. Putri melirik Udin yang duduk di barisan belakang. Ia tersenyum bangga, tapi tak berusaha menonjolkan diri. Itu justru membuat Putri semakin menghormatinya. Setelah acara selesai, Putri menghampirinya. Kenapa Anda selalu duduk paling belakang? Saya lebih suka melihat semua orang tersenyum dari sini, jawab Udin. Putri menggeleng kecil. Anda ini selalu punya jawaban yang membuat saya tidak bisa membantah. Malam harinya, setelah semua orang pulang, Putri masih duduk di ruangannya. Udin masuk membawa 2 gelas teh hangat. Masih belum mau istirahat? Belum. Saya sedang menulis laporan akhir untuk investor baru. Kalau begitu, minum ini dulu. Saya tidak mau lihat ibu tumbang lagi. Putri menerima teh itu. Anda selalu muncul di saat saya butuh. Mungkin karena saya tidak pernah benar-benar jauh, jawab Udin pelan. Mereka saling menatap dalam diam. Lampu kantor hanya tinggal beberapa yang menyala, menciptakan suasana tenang. Pak Udin, kata Putri akhirnya, kalau dulu saya tidak menghina Anda mungkin hubungan kita akan berbeda, ya? Udin tersenyum lembut. Mungkin. Tapi kalau tidak terjadi seperti itu, saya tidak akan melihat seberapa besar perubahan ibu sekarang. Kadang sesuatu yang salah justru membawa kita ke arah yang benar.
Putri terdiam, lalu tersenyum. Anda selalu punya cara membuat saya merasa beruntung. Beberapa hari kemudian, perusahaan mengadakan kunjungan kerja ke pabrik luar kota lagi. Di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi berhenti di tepi jalan karena hujan deras. Putri dan Udin menunggu di dalam mobil sambil tertawa kecil melihat air yang mengalir deras di kaca depan. "Tampaknya kita harus menunggu reda," kata Udin. "Tidak apa-apa. Saya malah senang bisa berhenti sejenak," ujar Putri. Hening beberapa saat, lalu Putri berkata pelan, "Anda tahu, dulu saya takut kehilangan kendali atas segalanya. Tapi sekarang, saya lebih takut kehilangan orang yang selalu ada untuk saya." Udin menatapnya, terkejut tapi hangat. "Saya akan tetap di sini, Putri. Bukan karena jabatan, bukan karena perusahaan, tapi karena saya ingin." Putri tersenyum lembut. "Janji?" Udin mengangguk. "Janji." Mereka saling menatap, dan untuk sesaat dunia terasa tenang. Hujan masih turun di luar, tapi di dalam mobil, ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Putri perlahan menyandarkan kepalanya di bahu Udin. "Terima kasih," bisiknya. "Untuk apa?" "Untuk tidak menyerah pada saya, bahkan ketika saya menyerah pada diri sendiri." Keesokan harinya, saat mereka tiba di pabrik, berita baik datang dari pusat. Investor baru resmi menandatangani kerjasama besar yang memastikan masa depan perusahaan aman selama 5 tahun ke depan. Para karyawan bersorak gembira. Putri menatap Udin dan berkata, "Kita berhasil." "Tidak, Bu. Ibu yang berhasil. Saya hanya membantu sedikit," jawabnya rendah hati. "Tanpa Anda, saya tidak akan berdiri di sini sekarang," ucap Putri tulus. Mereka berjabat tangan, tapi genggaman itu terasa lebih dari sekadar formalitas. Ada kehangatan, kepercayaan, dan rasa yang perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Malamnya, sebelum pulang, Putri berdiri di depan jendela kantornya, menatap lampu kota. Udin datang menghampiri. "Masih belum mau pulang?" "Sebentar lagi. Saya hanya ingin menikmati pemandangan ini." "Pemandangan apa?" "Pemandangan tentang permulaan yang baru." Udin tersenyum. "Kalau begitu, biar saya temani. Permulaan yang baik seharusnya tidak dijalani sendirian." Putri menatapnya dan mengangguk pelan. Malam itu, tanpa banyak kata, mereka tahu bahwa antara mereka telah tumbuh sesuatu yang tulus, sederhana, tapi kuat. Malam itu, tanpa banyak kata, mereka tahu bahwa antara mereka telah tumbuh sesuatu yang tulus, sederhana, tapi kuat. Keesokan paginya, suasana kantor terasa berbeda. Semua orang terlihat lebih ceria, seolah beban lama sudah benar-benar hilang. Putri berjalan menyusuri lorong kantor dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum bukan karena harus, tapi karena benar-benar bahagia. Di ruang rapat, Udin sedang memberi pengarahan kepada beberapa staf produksi. Ia menjelaskan dengan tenang, tapi tegas. Putri memperhatikannya dari pintu sebentar, lalu masuk pelan. "Lanjutkan dulu," katanya sambil duduk di kursi dekat jendela. Udin mengangguk dan menutup penjelasan dengan singkat. "Baik, itu saja. Kalian bisa kembali ke bagian masing-masing." Setelah semua staf keluar, Putri berkata, "Saya masih kagum melihat bagaimana mereka menghormati Anda." "Saya hanya berusaha adil," jawab Udin. "Mungkin itu yang membuat Anda berbeda dari kebanyakan orang yang pernah saya kenal." Beberapa jam kemudian, Putri mengumumkan rencana besar baru. Perusahaan akan membuka lini produksi khusus untuk desain modern berbahan ramah lingkungan. Para karyawan menyambut dengan semangat. Udin menatap Putri dengan bangga. Ia tahu, wanita yang dulu keras kepala dan angkuh itu kini telah berubah menjadi pemimpin yang bijak dan rendah hati. "Pak Udin," kata Putri setelah rapat selesai, "saya ingin Anda yang memimpin proyek ini." "Saya?" "Iya. Anda orang paling tepat untuk memulainya."
Saya hanya akan meneruskan apa yang sudah ibu bangun, balas Udin tenang. Kita membangun ini bersama, jawab Putri cepat, membuat Udin tersenyum. Malam harinya, mereka berdua makan malam sederhana di sebuah restoran kecil dekat kantor. Tidak ada suasana mewah, hanya meja kayu, lampu temaram, dan suara hujan di luar jendela. Dulu saya sering makan di tempat seperti ini, ujar Udin sambil menatap piringnya. Saya jarang. Dulu saya pikir tempat sederhana seperti ini tidak pantas untuk seorang CEO. Sekarang saya sadar, yang penting bukan tempatnya, tapi dengan siapa saya duduk di sana. Udin tersenyum. Berarti malam ini tempatnya sempurna. Putri tertawa kecil. Iya, sepertinya begitu. Mereka makan sambil berbagi cerita ringan tentang masa lalu. Sesekali mereka saling pandang, lalu tertawa tanpa alasan. Tidak ada tekanan, tidak ada perbedaan, hanya dua orang yang mulai mengerti satu sama lain. Setelah makan, mereka berjalan keluar. Hujan sudah reda, hanya tersisa sisa gerimis kecil. Udin memegang payung dan membukanya untuk mereka berdua. Kalau saya pegang, ibu pasti kehujanan, katanya sambil memiringkan payung agar menutupi Putri lebih banyak. Kita bagi saja, balas Putri sambil menatapnya. Saya tidak keberatan kalau sedikit basah. Mereka berjalan beriringan di bawah payung kecil itu. Suasana hening tapi nyaman. Lampu jalan memantul di genangan air, dan langkah mereka menyatu dengan suara rintik hujan. Putri melirik ke arah Udin, lalu berkata pelan, "Pak Udin, Anda tahu tidak? Saya belajar banyak dari Anda." Tentang apa? Tentang arti kesabaran, dan bagaimana menghargai orang lain. Kalau begitu, saya juga belajar dari ibu, jawab Udin. Belajar apa? Bahwa orang bisa berubah kalau punya alasan yang tulus. Putri tersenyum. Mungkin alasan kita sama. Beberapa hari kemudian, proyek baru resmi dimulai. Udin memimpin tim desain dan produksi, sementara Putri mengatur strategi pemasaran. Mereka bekerja berdampingan hampir setiap hari, saling mendukung dan memberi masukan. Karyawan sering melihat keduanya tertawa kecil di tengah diskusi serius. Suasana kantor menjadi jauh lebih hangat. Suatu sore, setelah rapat panjang, Putri berkata, "Anda tahu, saya tidak pernah merasa sebersemangat ini bekerja." "Saya juga," jawab Udin. "Rasanya seperti hidup saya mulai lagi dari awal. Mungkin karena sekarang ibu tidak sendirian." Putri menatapnya lama. Ia tidak menjawab, tapi senyum di wajahnya sudah cukup menjadi jawaban. Malam itu, Putri pulang ke rumah dengan perasaan tenang. Ia duduk di ruang tamu sambil membuka album foto lama ayahnya. Di halaman terakhir, ada tulisan kecil dari sang ayah. Bisnis yang baik bukan hanya tentang uang, tapi tentang hati yang tulus melayani. Putri tersenyum sambil mengusap tulisan itu. "Akhirnya aku mengerti maksud ayah," bisiknya pelan. Ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan kepada Udin. "Terima kasih sudah membuat saya ingat kembali apa arti semua ini." Beberapa detik kemudian, balasan datang. "Terima kasih juga karena sudah percaya pada saya." Putri tersenyum lagi. Malam itu, ia merasa hidupnya lengkap, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena ia akhirnya menemukan keseimbangan antara hati dan pekerjaan. Malam itu, ia merasa hidupnya lengkap, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena ia akhirnya menemukan keseimbangan antara hati dan pekerjaan. Keesokan paginya, Putri datang ke kantor dengan senyum yang berbeda. Senyum yang tenang, bukan karena kemenangan besar, tapi karena rasa syukur. Udin sudah menunggunya di lobi sambil membawa beberapa dokumen. "Selamat pagi, Bu Putri." "Selamat pagi, Pak Udin. Sepertinya hari ini akan panjang." "Panjang tapi indah," jawab Udin. Mereka berjalan berdampingan menuju ruang rapat.
Hari itu perusahaan resmi meluncurkan lini produk ramah lingkungan pertama mereka. Media datang, para karyawan berkumpul, dan suasana penuh semangat. Putri berdiri di podium, menatap semua orang dengan bangga. Hari ini bukan sekadar peluncuran produk baru, katanya. Hari ini bukti bahwa kerja keras, kepercayaan, dan hati yang tulus bisa mengubah segalanya. Semua orang bertepuk tangan meriah. Putri menatap ke arah Udin yang berdiri di antara para karyawan. Ia mengangguk kecil, dan Udin membalas dengan senyum hangat. Setelah acara selesai, Putri dan Udin berdiri di balkon lantai atas, menikmati angin sore. Dari atas sana, mereka bisa melihat seluruh pabrik yang kini kembali hidup. Dulu saya tidak pernah berpikir kita akan sampai di titik ini, kata Putri pelan. Saya juga tidak menyangka, jawab Udin. Tapi saya tahu, selama kita jujur dan berusaha, hasilnya tidak akan mengkhianati. Putri menatapnya dengan mata lembut. Terima kasih, Udin. Untuk apa? Untuk segalanya. Untuk tidak pergi, untuk membuat saya belajar, dan untuk menjadi teman terbaik yang pernah saya punya. Udin tertawa kecil. Kalau begitu, saya punya satu permintaan. Apa? Jangan panggil saya Pak Udin lagi. Panggil saja Udin. Putri terdiam sejenak, lalu tersenyum malu. Baiklah, Udin. Nama itu keluar dengan suara lembut, seperti ucapan yang sudah lama ingin ia katakan. Beberapa minggu kemudian, proyek mereka resmi berjalan sukses. Produk baru laku keras di pasaran, dan beberapa media besar menulis kisah tentang CEO wanita tangguh yang bangkit dari kesalahan dan membangun ulang kepercayaan perusahaan. Suatu sore, setelah semua karyawan pulang, Putri berdiri di halaman depan kantor, menatap langit senja. Udin datang menghampirinya. Masih di sini? Saya sedang berpikir, jawab Putri. Dulu saya sering merasa sendirian, tapi sekarang tidak lagi. Karena sekarang ibu punya banyak orang yang percaya. Termasuk kamu, katanya sambil tersenyum. Udin mengangguk. Termasuk saya. Dan saya akan tetap percaya, selamanya. Hening sejenak. Angin sore berhembus pelan. Putri menatap ke arah pabrik yang lampunya mulai menyala satu persatu. Udin, katanya perlahan, kalau semua ini sudah stabil, saya ingin membangun cabang baru. Tapi kali ini, saya ingin kamu yang jadi direktur utama di sana. Saya? Iya. Kamu sudah membuktikan kalau kepemimpinan bukan soal jabatan, tapi soal hati. Udin terlihat terkejut, tapi kemudian tersenyum tulus. Kalau itu keinginanmu, saya tidak akan menolak. Tapi saya punya satu syarat. Apa? Kamu harus ikut juga. Tidak harus memimpin, cukup mendampingi. Putri tertawa kecil. Kamu tahu cara bicara yang membuat orang tidak bisa menolak? Ya. Hanya pada orang tertentu, jawab Udin sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, mereka berangkat meninjau lokasi untuk cabang baru di kota tetangga. Dalam perjalanan, mereka tidak banyak bicara, tapi keheningan itu terasa nyaman. Saat mobil berhenti di pinggir jalan untuk beristirahat, Putri menatap Udin dan berkata, kita sudah melewati banyak hal, ya? Iya. Dari salah paham, marah, sampai akhirnya saling percaya. Dan semua itu berawal dari kesalahan saya. Tidak apa-apa. Kalau tidak ada kesalahan itu, mungkin kita tidak akan sampai di sini. Putri tersenyum. Akhirnya saya tahu, kesombongan tidak pernah membawa apa-apa. Tapi ketulusan bisa mengubah segalanya. Itu pelajaran yang paling indah, jawab Udin lembut. Beberapa bulan kemudian, cabang baru resmi berdiri. Putri dan Udin berdiri berdampingan di depan gedung yang diberi nama Putratex Renu, simbol dari awal baru dan harapan. Para karyawan bertepuk tangan, dan kamera media memotret momen itu. Putri menatap Udin dengan mata berkaca-kaca. Kita berhasil. Kita berhasil karena kita percaya satu sama lain, jawab Udin.
Mereka saling menatap dan tersenyum, lalu berpegangan tangan. Tidak ada kata cinta yang diucapkan, tapi semuanya sudah jelas dari cara mereka saling memandang. Malam harinya, saat semua acara selesai, Putri menulis di jurnal pribadinya. Aku pernah sombong, pernah salah menilai orang. Tapi dari seorang pria sederhana bernama Udin, aku belajar tentang ketulusan, kesabaran, dan arti kepercayaan. Kini aku tidak hanya punya perusahaan yang berdiri kokoh, tapi juga hati yang tenang dan seseorang yang mau berjalan bersamaku. Ia menutup buku itu dengan senyum hangat, lalu menatap keluar jendela. Lampu kota berkelap-kelip seperti menyambut awal yang baru dalam hidupnya.